Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan yang seperti biasa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Hanya saja kali ini Abah akan memberikan beberapa tips agar pada saat Bapak Ibu membeli oleh-oleh itu tidak mengganggu ibadahnya. Ya. Kenapa saya akan memberikan tips oleh-oleh ini Bapak Ibu? Tujuannya agar Bapak Ibu apabila ingin membeli oleh-oleh bisa mendapatkan harga yang murah pertama. Yang keduanya tidak mengganggu acara yang pokok, yaitu ibadah. Karena kan bagaimana caranya Bapak Ibu umroh ini kan cuma sehari. Nah, kemudian hari-hari biasanya itu bagaimana caranya bisa mengepolkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sholat wajib maupun sholat-sholat sunnahnya, maupun juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tips yang pertama Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tetap lancar ibadahnya, kemudian lancar juga beli oleh-olehnya, ya, Abah memberikan tips yang pertama. Bapak Ibu sebelum berangkat, ya, sambilan dicatat siapa saja ya, yang akan dibelikan oleh-olehnya. Ya. Umpama suami istri yang mau berangkatnya, berarti kan berembuk tuh berdua. Mas, kira-kira siapa ya yang akan dibelikan? Cucu kita apa? Ponakan kita, orang tua kita, umpamanya ini umpamanya. Ya, dicatat saja kira-kira apa, dibelikannya apa. Ya, di data itu pertama. Yang kedua, jelas harus disiapkan dananya. Kalau banyak yang akan diberikan kan berarti kan harus siap keuangannya. Nah, untuk keuangan ini yang nomor dua. Saya menyarankan, ya, kalau menurut Abah ini lebih baik, ya, uang rupiahnya itu ditukar di sini. Memang lebih mahal sedikit dibandingkan kalau Bapak Ibu ngambil dari ATM. Ya, harganya, ya, harga tukar kursnya itu berbeda. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ya, ada juga kendalanya. Di sini akan saya jelaskan, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu umpamanya ingin umroh, tadi kan saran saya silahkan uang rupiahnya tukarkan dengan uang real. Umpama bawa uangnya, 10 juta nih umpamanya. Saya menyarankan, ya 7 juta lah ditukar dengan real. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu tidak usah memikirkan lagi ngambil uang di mana. Di tempat ATM atau apa. Sudah kita tinggal belanja-belanja saja, sudah ada. Berarti kan menyingkat waktu. Ya. Nah kemudian sisanya bagaimana? Silahkan, ya, bisa nanti pakai kartu ATM. Nah, hanya saja ya, saya dapat informasi dari salah satu subscriber itu, Abah, saya itu kemarin tuh ada kendala. Ya, saya itu mengandalkan uang-uang saya itu adanya di ATM. Pada saat saya butuh, saya pakai ATM. Tiba-tiba ada error. Ya, di situ dicetak bahwa saya sudah mengambil uang, padahal uangnya tidak keluar. Akhirnya bermasalah. Akhirnya buru-buru saya telepon ke Indonesia, ke bank yang saya daftar itu. Akhirnya ya saya harus menunggu beberapa hari agar uang bisa kembali. Nah, ini pelajaran ini berarti Bapak Ibu yang memang punya uang banyak nih umpamanya jangan mengandalkan kartu ATM. Karena apa? Dikhawatirkan pada saat butuh, ya tadi tidak keluar uangnya. Tapi datanya sudah keluar. Berarti kan bagaimana? Uangnya sudah dikatakan sudah keluar tapi belum bisa menerima. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Berarti solusinya ada baiknya sebagian disimpan di ATM, sebagian uang cash saja. Dan uang cashnya 70% saran Abah ditukar di sini saja. Itu ya. Nah, selanjutnya tips dari Abah. Pada saat Bapak Ibu ingin beli oleh-oleh, tadi di data sudah, bawa uangnya tadi sudah dijelaskan. Sekarang yang ketiga,
Nah, silahkan Bapak Ibu cicil sambil jalan ke masjid, contoh misalnya pada saat di Mekah. Ya, tengok-tengok saja. Kalau suami istri kan berdua sambil berjalan, ya. Berjalannya kemana? Sambil berjalan menuju ke masjid. Berarti kan tidak mengganggu. Contoh, pada saat Bapak Ibu sudah sarapan pagi, sudah beres-beres, istirahat sebentar, Abah menyarankan ya jam 8, jam 9 sudah berangkat tuh. Dari kamar hotel sudah keluar. Menuju ke masjid, ingin melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat apa umpamanya. Tapi sambil berjalan, ya mampir. Bawa satu, dapat apa umpamanya, masukkan, bawa ke masjid, nggak apa-apa. Ya. Ibadahnya lancar, oleh-olehnya kan dapat. Simpan, coret tuh. Umpamanya, ya, anak yang akan dibelikan, umpama anak laki, namanya si Ahsan. Alhamdulillah buat si Ahsan sudah, contreng. Berarti besok lagi, siapa lagi umpamanya. Itu ya. Ini untuk mempermudah saja. Bukan berarti kok Abah malah nyuruh belanja. Kan bagaimana caranya ibadah lancar. Barangkali ingin. Ini Abah hanya memberikan solusi Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat, ya, apabila Bapak Ibu memang memiliki rezeki yang lebih. Kemudian juga mungkin ingin tahu lokasi mana sih sekiranya kalau ingin membeli oleh-oleh yang harganya murah. Nah, di sini Abah menjelaskan. Pada saat Bapak Ibu ingin membawa oleh-oleh dan harganya yang murah, Abah menyarankan silakan belanjanya di pasar Kakiyah yang ada di Mekah. Caranya bagaimana, Abah? Caranya bilang ke mutawifnya. Kumpulkan teman-temannya yang ingin ikut. Contoh ada 5 orang, 7 orang, apa berapa orang. Bilang ke mutawifnya, Pak, saya ingin belanja ke Kakiyah, ke pasar Kakiyah. Tolong antarkan kami ini berberapa orang. Ya, tolong bimbing saya ke sana. Nah, silahkan dipersiapkan saja uangnya di sana pada saat sampai. Dan biasanya kan naik taksi, kalau sana taksi walaupun mobil biasa. Ada, bilangnya taksi. Ya, nanti ya Bapak Ibu naik, kemudian sampailah di situ, silahkan belanja. Nah, pada saat ini kita bicara transportasi dulu ya. Nah, biasanya itu harganya misalnya sekian real. Nanti ya patungan tuh. Ya, per orang berapa. Nanti pada saat mau berangkatnya atau apanya, silahkan berembuk di situ. Tapi saya ingatkan, ya, karena mutawif ini tugasnya itu dari Biro Travel itu, ya, dia sudah ada jadwal-jadwalnya. Di luar itu namanya freelance. Berarti pada saat dia nganggur, bisa dipakai. Tapi kitanya harus ada pengertiannya. Pada saat Bapak Ibu diajak ke sono kemari dan lain sebagainya, ditunjukkan sampai pulang, ya silahkan, ya patungan berapa, kasih ukhronya. Kasihlah, ya, uang lelahnya. Karena sudah membimbing Bapak Ibu di luar jadwal Biro Travel. Silahkan, supaya apa? Supaya dia senang. Ya. Dan jangan lupa diniati ibadah. Saya ingin sodako ke mutawif saya yang sudah menunjukkan jalan. Sudah ini. Begitu ya? Ya. Memang seperti itu etikanya. Nah, kemudian selanjutnya, tips selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu memilih barang-barang yang sekiranya ringkes. Jangan ya beli oleh-oleh yang makan tempat. Contoh yang namanya makan tempat itu misalnya sejadah. Kalau ingin membeli sejadah, diusahakan sejadah yang tipis saja, yang paling tipis. Itu pun diusahakan jangan banyak-banyak kalau sejadah itu makan tempat, Bapak Ibu. Terus apa kira-kira Abah? Ya, kalau untuk laki-laki biasanya ya, ini umumnya nih saya contohkan saja, ya ada yang namanya minyak wangi. Ya, kemudian juga kalau untuk wanita biasanya itu adalah baju-baju fashion. Di situ ada Bapak Ibu. Kemarin itu ya, saya beli baju itu ya di mall. Harganya itu Masya Allah ya, 120 real. Itu pun sulit sekali. Maunya lebih dari itu, maunya 150 real. Ternyata beli di pasar Kakiyah hanya 90 real. Barangnya sama, mereknya sama. Hanya saja memang kalau Bapak Ibu menuju ke situ, ya belanjanya harus agak banyakan. Karena kan perlu ongkos lagi.
Untuk bolak-baliknya perlu ongkos. Belum lagi, umpama ngasih ke mutawibnya. Berarti kalau cuma beli 1-2 ya boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin ya agak banyakan lah supaya huruf. Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu milih-milih ya pakaian, umpama apa dan sebagainya, saya menyarankan tadi ya, pilihlah oleh-oleh yang ringkes, jangan sampai membeli oleh-oleh yang makan tempat. Kemudian ya, silahkan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu di lantai 1 itu ya, kalau masih ada waktu naik ke atas. Di situ terhampar ada buah-buahan. Nah, kemudian ya, di atas itu ada tempat sholat. Umpama pada saat Bapak Ibu ya kelamaan di situ, ya tidak usah khawatir, waktunya sholat ikut sholat saja boleh. Ya. Adapun saya menyarankan diusahakan kalau bisa belanjanya jangan lama-lama. Berangkat jam 8, ya jam-jam 11 sudah bisa ke hotel supaya bisa ke Masjidil Haram. Ini saran. Tapi kalau tidak keburu, karena kan kadang-kadang ya insya Allah ya biasanya ibu-ibu itu keasikan. Ya. Waktunya sholat ya ditunda dulu, sholat dulu ya naik ke lantai atas. Tuh ya. Nah itu diantara tips dari Abah. Nah kemudian untuk ya, cara mengepaknya, ini masukan saja karena ya tempo hari itu kan saya memberikan tips itu supaya diikat pakai tambang. Kalau dulu boleh-boleh saja. Ya koper diikat. Sekarang itu kemarin tuh ya dilarang. Karena mungkin nanti takut nyangkut. Apalagi kalau tambangnya gede-gede. Ya, itu sangat-sangat dilarang. Caranya ya agar tidak pecah, saya menyarankan cukup dililit pakai lakban saja. Dililit pakai lakban tuh yang double, kayak orang ikat pakai tambang tapi pakainya lakban. Ya. Ini hanya sebagai saran karena kemarin itu ya banyak jamaah yang diputus-putusin pada saat di Bandara Jeddah, ya. Dan apabila beli oleh-oleh Bapak Ibu, ya, itu jangan pakai tas teng-teng yang tipis. Itu tidak boleh. Caranya lebih baik Bapak Ibu beli tas pakaian yang besar atau yang apalah yang sekiranya kuat. Ya. Bahkan kalau mau ya sekalian aja beli koper yang seperti apalah yang kira-kira kuat lah. Ya. Kalau tas-tas yang biasa walaupun pakai tambang dan sebagainya itu dilarang, tidak boleh. Kemarin itu akhirnya harus memakai fasilitas dari bandara, harus pakai dus, pakai apalah. Jadi bikin kerjaan lagi. Ya, kalau Abah kebetulan kan pakainya Saudi Airlines, itu ada penambahan barang itu diperbolehkan. Yang penting satu koper itu kan 23 kilo maksimal. Kalau Abah itu biasanya ya kalau ada penambahan ya bawa koper yang ukuran sedang. Ya, tambahannya itu koper saja lah ukuran-ukuran yang ya ukuran sedang lah buat oleh-olehnya. Nah, itu lebih mudah, lebih aman. Beli di sini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya membelinya di sana ya banyak yang jual, tuh ya, di Bin Dawud juga ada, tuh ya. Dan juga sekalian Bapak Ibu dalam hal ini ya saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang berkecukupan dalam hal ini mungkin ya Allah ya memberikan rezeki yang turah-turah. Barangkali ada jamaah-jamaahnya yang memang ya pas-pasan, ya supaya diramut, diniatkan, ya ingin memperbanyak sedekah, ingin memperbanyak tadi pahala. Barangkali ya ada sesuatu hal yang perlu dibantu temannya, ya silakan. Kalau memang sekiranya rezekinya ya lebih, ya. Karena beberapa orang ada yang bilang ke Abah itu, Abah saya berangkat itu ya pas-pasan saja, ya. Ya sepertinya seperti itu. Nah dari situ ya jangan lupa. Bila mana ada yang satu kamar, satu rombongan, yang sekiranya ibadah umroh ini cukup hanya untuk berangkat ke sono kemari, ya kita jangan perlihatkan kelebihan kita. Justru kita bagaimana caranya teman-teman kita tetap baik, ya suasana tetap baik. Kemudian kalau ada rezeki ya berbagilah sesama teman, tuh ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa bermanfaat, ya. Mudah-mudahan yang akan melaksanakan ibadah umrah tahun ini, Abah doakan, semoga Allah mencukupi rezekinya, mencukupi bekalnya, Allah berikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kesuksesan. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah memberikan pahala yang banyak, dan mendapatkan umroh yang mabrur. Kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, barokah, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, sedikit nasihat dari Abah ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.